Anda mungkin punya deterjen paling canggih, setrika uap termahal, lipatan paling rapi sekecamatan, tapi pernah nggak Anda berdiri di depan toko yang sepi sambil bertanya-tanya, kenapa pelanggan baru nggak datang-datang ya? Seringkali masalahnya bukan di dalam toko, tapi di luar sana, di dunia yang nggak kelihatan. Selamat datang, hari ini kita akan melakukan bedah tuntas untuk Anda, para pemilik usaha laundry, berdasarkan sebuah panduan praktis yang kami pegang. Topiknya, kenapa pengetahuan pemasaran digital itu bukan lagi sekedar nilai plus, tapi sudah jadi penentu hidup matinya bisnis laundry di zaman sekarang. Misi kita adalah mengubah konsep yang terdengar rumit ini jadi langkah-langkah konkret yang bisa langsung Anda coba setelah selesai mendengarkan. Tepat sekali. Dan ini bukan soal jadi ahli IT atau jago ngonten ya. Ini sesederhana memahami di mana calon pelanggan Anda mencari solusi. Dan hari ini, mereka nggak lagi jalan kaki keliling komplek. Mereka ada di genggaman tangan, mencari jawaban lewat ponsel mereka. Kalau kita nggak ada di sana, ya kita nggak ada, sederhana. Oke, mari kita mulai dari skenario yang paling umum, yang saya yakin banyak dari Anda alami. Banyak pemilik laundry pemula, menurut panduan ini, strateginya cuma satu. Pasang spanduk besar di depan, buka pintu, lalu menunggu. Betul, menunggu dan berharap. Berharap ada orang lewat, berharap ada yang butuh, berharap dari mulut ke mulut. Panduan ini menyebutnya bukan strategi, melainkan strategi harapan. Dan ini masalah besar. Strategi harapan, ya? Iya. Pertumbuhan bisnis yang cuma mengandalkan harapan itu sangat rapuh dan terbatas. Itu mentalitas menunggu bola. Anda berharap ada orang yang butuh laundry, berharap mereka kebetulan lewat jalan di depan toko Anda, berharap mereka melihat spanduk Anda di antara puluhan spanduk lain, dan berharap mereka memutuskan masuk. Terlalu banyak kata berharap untuk sebuah bisnis, kan? Betul sekali. Rasanya pasrah pada nasib. Nah, disinilah pergeseran fundamental yang dibahas dalam materi kita hari ini. Kita harus pindah dari mentalitas menunggu menjadi proaktif menjemput bola. Nah, itu dia kata kuncinya, menjemput bola. Tapi bukan menjemput bola dengan sebar brosur di lampu merah, melainkan menjemput mereka di tempat mereka berkumpul. Dunia digital. Analogi yang bagus itu seperti memancing. Dulu, Anda mungkin cuma melempar kail di depan rumah dan berharap ada ikan lewat. Sekarang, Anda tahu ada sebuah danau besar tempat semua ikan berkumpul, yaitu internet. Pemasaran digital adalah cara Anda pergi ke danau itu dan mulai memancing di sana. Oke, mari kita bongkar istilah pemasaran digital ini. Jujur, buat banyak orang istilah ini terdengar mahal, rumit, butuh tim khusus. Dengar kata digital marketing, langsung kebayang harus viral di TikTok atau bikin video sinematik. Iya kan? Padahal panduan ini menyederhanakannya jadi sesuatu yang sangat membumi. Apa yang menarik di sini adalah bagaimana sumber ini mendefinisikannya secara praktis, khusus untuk laundry. Lupakan dulu soal yang rumit-rumit. Oke, jadi apa intinya? Pemasaran digital untuk bisnis Anda pada dasarnya cuma tentang 4 hal. 1. Hadir secara online. 2. Saat orang mencari, Anda terlihat dengan jelas. 3. Saat ditemukan, Anda mudah dihubungi. Dan yang keempat, Dan 4, yang paling krusial, Anda terlihat terpercaya di mata mereka. Itu saja kerangka berpikirnya, hadir, terlihat, mudah dihubungi, terpercaya. saya suka itu. Sederhana dan jelas. Jadi manfaatnya apa kalau 4 hal ini terpenuhi? Panduan ini merinci beberapa poin yang sangat konkret. Hmm. Pertama, dan ini yang paling penting, bisnis Anda muncul di hadapan orang yang sedang aktif mencari jasa laundry. Ini beda banget dengan menyebar brosur ke semua orang yang mungkin 90%-nya nggak butuh laundry saat itu. Tepat. Ini bukan interupsi, tapi solusi. Anda muncul tepat saat mereka punya masalah. Misalnya, tumpukan baju kotor setelah liburan. Benar. Lalu yang kedua, soal penargetan. Dari toko Anda, atau hanya untuk kalangan mahasiswa di sekitar kampus. Efisiensinya luar biasa. Dan yang ketiga, ini yang sering diremehkan katanya, membangun kredibilitas sebelum pelanggan datang. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya lewat ulasan online, lewat foto-foto hasil kerja yang nyata, bukan foto dari internet ya, dan testimoni pelanggan. Ini semua membangun kepercayaan. Calon pelanggan bisa melihat bukti kerja Anda sebelum mereka mempercayakan pakaian kesayangan mereka.
Jadi mereka sudah yakin duluan sebelum melangkahkan kaki ke toko. Persis. Dan ini bukan opini loh. Ada penelitian yang dikutip di sini yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan Google Ads secara konsisten dapat memperluas jangkauan pasar dan keterlibatan pelanggan secara signifikan dalam bisnis laundry modern. Oke, ini semua masuk akal. Tapi pasti ada yang berpikir, laundry saya sudah jalan kok tanpa semua ini. Kenapa ini disebut wajib bukan lagi pilihan? Ini pertanyaan bagus. Dan jawabannya ada di perubahan perilaku konsumen yang radikal. Begini, data dari sumber kita menunjukkan penetrasi internet di Indonesia itu luar biasa tinggi. Artinya, hampir semua target pasar Anda, dari anak kos, keluarga muda, sampai pekerja kantoran, sekarang mencari informasi dan layanan lewat ponsel. Jadi kalau kita tidak ada di ponsel mereka, kita dianggap tidak ada. Persis. Disitulah letak urgensinya. Saat seseorang mengetik laundry terdekat atau laundry sepatu di Google dan bisnis Anda tidak muncul, bagi mereka bisnis Anda tidak eksis. Wah, itu pernyataan yang kuat. Tapi itu kenyataannya. Anda bisa jadi laundry dengan kualitas cucian terbaik di kota, tapi kalau Anda tidak terlihat online, Anda sudah kalah, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Anda kehilangan sebagian besar calon pelanggan potensial yang bahkan tidak tahu Anda ada. Ini membawa kita ke soal biaya. Banyak yang takut iklan digital itu bakar uang. Menyebar 1.000 brosur mungkin biayanya jelas, katakanlah Rp500.000. Bagaimana perbandingannya dengan iklan digital? Apakah benar lebih efisien? Jauh lebih efisien jika dilakukan dengan benar. Coba kita pikirkan, dari 1.000 brosur yang disebar, berapa banyak yang benar-benar dibaca oleh orang yang butuh laundry saat itu juga? Mungkin sedikit sekali, kurang dari 1% mungkin. Betul, sebagian besar langsung jadi sampah. Bandingkan dengan iklan digital. Anda bisa mengatur anggaran, katakanlah Rp25.000 per hari, dan menargetkan iklan itu hanya muncul pada orang-orang yang tinggal di radius 5 km dari toko Anda dan punya minat pada hal-hal seperti perawatan rumah atau fashion. Setiap rupiah yang Anda keluarkan jauh lebih terarah. Teorinya sangat masuk akal, tapi saya membayangkan diri saya sebagai pemilik laundry yang super sibuk. Dengar semua ini bisa bikin pusing. Panduan kita kasih jalan pintas nggak sih? Langkah pertama yang paling gampang, tapi dampaknya paling besar itu apa? Tentu ada, dan panduan ini sangat menekankan untuk memulai dari fondasi yang paling dasar, gratis, dan paling berdampak. Google Maps dan profil bisnis Google. Oh, Google Maps. Iya. Ini adalah KTP digital bisnis Anda di tingkat lokal. Mendaftarkannya itu gratis. Oke, mendaftarkan di Google Maps. Apa saja yang harus diisi biar maksimal? Apa cukup nama dan alamat saja? Nah, disinilah banyak yang keliru. Bukan cuma nama dan alamat, pastikan semuanya lengkap. Titik lokasi yang akurat, jam buka yang selalu update, nomor telepon yang aktif, idealnya yang terhubung ke WhatsApp. Oke. Dan yang paling penting, foto-foto berkualitas. Jangan pakai foto dari internet. Foto bagian depan toko Anda yang bersih, foto interior yang rapi, foto tumpukan pakaian yang sudah disetrika dengan baik, bahkan foto tim Anda yang sedang tersenyum. Ini membangun kesan profesional dan terpercaya. Dan ulasannya, saya perhatikan kalau cari apapun di Google Maps, yang pertama dilihat pasti rating bintangnya. Tepat sekali. Bayangkan skenario ini. Pelanggan mencari laundry dekat saya. Di peta muncul 2 pin, lokasi Anda dan kompetitor, sebelahan. Laundry Anda punya rating 49 dari 80 ulasan. Kompetitor Anda ratingnya 35 dari 4 ulasan. Jelas saya pilih yang 49. Secara psikologis, keputusannya sudah dibuat saat itu juga. Rating dan ulasan adalah mata uang kepercayaan di dunia digital. Jadi jangan malu atau ragu untuk meminta pelanggan yang puas untuk meninggalkan ulasan positif. Oke, fondasi Google Maps sudah kuat, lalu apa? Kita pindah kemana? Setelah fondasi itu kokoh, kita beralih ke strategi kedua, media sosial. Bisa Instagram, TikTok, atau Facebook. Ini bukan sekedar tempat pamer, tapi tempat Anda membangun cerita, hubungan, dan bukti visual. Apa yang menarik? Panduan ini memberikan contoh-contoh konten yang sangat konkret dan mudah dibuat. Tidak perlu jadi selebgram dulu. Contohnya seperti apa? Saya penasaran konten seperti apa yang orang mau lihat dari sebuah laundry. Misalnya, konten sebelum sesudah. Ini konten klasik yang sangat kuat.
Noda kopi di kemeja putih yang tiba-tiba hilang bersih, atau sepatu kets yang kusam jadi cerah kembali. Konten ini memuaskan secara visual. Oh iya, itu menarik dilihat. Lalu, testimoni pelanggan. Tidak perlu video profesional, cukup screenshot percakapan WhatsApp dari pelanggan yang puas, tentu setelah minta izin ya, lalu unggah. Itu bukti sosial yang sangat otentik. Dan jangan lupa, hal-hal praktis, info promo mingguan, paket bundling, atau sesekali berikan tips singkat. Misalnya, cara menyimpan jaket kulit agar tidak berjamur. Ini menunjukkan Anda bukan cuma tukang cuci, tapi seorang ahli di bidang perawatan pakaian. Itu poin yang bagus. Soal konsistensi, panduan ini menyarankan seberapa sering, apa harus posting setiap hari? Rasanya berat kalau dikerjakan sendiri. Kuncinya bukan frekuensi tinggi, tapi konsistensi. Tidak perlu posting setiap jam. Panduan ini menyarankan minimal 3-5 unggahan berkualitas per minggu sudah sangat baik. Dan ada satu detail teknis penting, gunakan tagar lokal yang relevan. Tagar lokal maksudnya? Jangan hanya pakai hashtag laundry, itu terlalu luas. Pakai yang lebih spesifik seperti hashtag laundry Depok Margonda atau hashtag laundry Kiluan Surabaya Timur. Ini membantu orang di area Anda menemukan Anda dengan mudah. Sip. Strategi ketiga yang dibahas adalah sesuatu yang sepertinya semua orang sudah pakai, tapi mungkin belum maksimal, WhatsApp Business. Apa bedanya sih dengan WhatsApp biasa? Bedanya besar. WhatsApp biasa itu untuk ngobrol. WhatsApp bisnis adalah alat layanan pelanggan yang kuat. Panduan ini menyoroti beberapa fitur kunci, misalnya katalog produk. Oh, yang bisa pasang daftar harga itu ya? Betul, Anda bisa memasukkan daftar harga layanan kiloan, satuan, sepatu, karpet, jadi tidak perlu mengetik ulang setiap kali ada yang bertanya. Lalu, balasan otomatis. Anda bisa atur jawaban otomatis untuk pertanyaan umum seperti jam buka, jam berapa, atau alamatnya di mana. Itu sangat menghemat waktu ya, sangat. Dan memberi respon instan ke pelanggan. Dan ada satu fitur yang menurut saya jenius, pengingat order selesai. Bayangkan bedanya, pelanggan A harus bertanya dulu, "Kak, cucian saya sudah selesai belum?" Dan baru dibalas 2 jam kemudian. Pelanggan B, begitu cuciannya selesai, langsung dapat notifikasi otomatis yang ramah, "Halo Kak, cuciannya sudah rapi dan wangi, siap dijemput ya." Wah, jelas beda sekali pengalamannya. Pengalaman pelanggan mana yang lebih superior? Detail kecil seperti inilah yang membangun loyalitas. Oke, 3 strategi tadi sifatnya lebih organik. Sekarang kita bahas akseleratornya. Iklan berbayar atau paid ads. Ini bagian yang biasanya paling bikin takut pemilik usaha kecil. Takut boncos, takut nggak ngerti cara kerjanya. Rasa takut itu wajar. Tapi panduan ini menyederhanakannya. Anggap saja ini seperti menekan tombol boost. Platform seperti Instagram Ads atau Facebook Ads memungkinkan Anda mempercepat jangkauan. Contohnya gimana? Contoh spesifik dari sumber kita. Anda bisa menjalankan iklan promo diskon 20% untuk pelanggan baru dengan anggaran katakanlah Rp50.000 per hari dan menargetkannya hanya untuk orang-orang yang tinggal atau sedang berada di radius 2-3 km dari toko Anda. Tunggu dulu, 50.000 per hari kedengarannya kecil, tapi kalau sebulan kan jadi 1,5 juta, itu lumayan besar untuk usaha kecil. Apa jaminannya uang itu nggak hilang begitu saja? Panduan ini membahas nggak cara mengukur apakah iklan itu benar-benar menghasilkan pelanggan, bukan cuma likes. Pertanyaan krusial. Dan ya, dibahas. Pertama, tujuannya harus jelas. Tujuan Anda bukan likes, tapi pesan masuk atau klik ke WhatsApp. Di platform iklan, Anda bisa memilih tujuan itu. Jadi lebih terarah ya. Kedua, ukurannya sederhana. Dari 50.000 yang Anda keluarkan hari ini, ada berapa orang baru yang chat menanyakan soal promo? Jika ada 5 orang yang masuk, berarti biaya untuk mendapatkan 1 calon pelanggan adalah Rp10.000. Jika dari 5 itu ada 2 yang jadi pelanggan, maka biaya akuisisi Anda Rp25.000 per pelanggan baru. Sangat terukur. Oh, jadi bisa dihitung seperti itu. Tentu. Iklan berbayar adalah cara paling cepat untuk menjemput bola dan mendatangkan pelanggan baru, terutama saat bisnis baru buka atau sedang musim sepi. Oke, semua strategi ini terdengar bagus, tapi juga terdengar banyak kerjaan. Bagaimana cara memulainya agar tidak kewalahan? Saya suka bagian di panduan ini yang memberikan rencana aksi minggu demi minggu. Sangat praktis.
Betul, ini seperti resep. Di minggu pertama, jangan mikirin konten dulu. Fokus selesaikan persiapan dasar. Buat atau rapikan semua akun yang dibutuhkan, Instagram, Facebook page, daftarkan dan lengkapi profil bisnis di Google, dan upgrade ke WhatsApp bisnis. Bereskan fondasinya dulu. Iya, pastikan semua informasi konsisten. Masuk akal. Lalu di minggu kedua, Minggu kedua baru masuk ke dapur konten. Rencanakan konten untuk 2 minggu ke depan. Tidak perlu rumit, pakai contoh-contoh yang tadi kita bahas. Sumber ini juga menyarankan untuk memakai aplikasi desain gratis seperti Canva. Ada ribuan template siap pakai, jadi Anda tidak perlu jadi desainer. jadi nggak ada alasan nggak bisa desainnya. Benar, buat jadwal posting yang realistis, misalnya setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kuncinya adalah membuat rencana, bukan posting dadakan saat ingat. Di minggu ketiga, saatnya tes ombak dengan iklan berbayar ya. Tepat. Coba dengan anggaran yang sangat kecil. 25.000 atau 30.000 rupiah per hari sudah cukup untuk memulai. Buat satu kampanye sederhana, misalnya promo pelanggan baru tadi, dan targetkan hanya ke area terdekat. Tujuan di minggu ini bukan untuk dapat untung besar, tapi untuk belajar. Belajar bagaimana cara kerjanya. Iya, belajar respon seperti apa yang didapat. Lalu di akhir bulan, evaluasi ini penting sekali. Lihat datanya. Konten mana yang paling banyak disukai, iklan mana yang paling banyak menghasilkan chat. Dari sana Anda bisa membuat keputusan yang lebih cerdas untuk bulan berikutnya. Proses ini adalah tentang belajar, beradaptasi, dan mengoptimalkan. Dan pertanyaannya, apakah ini semua benar-benar berhasil? Jawabannya, ya, Ada buktinya. ada. Panduan ini tidak hanya bicara teori, tapi menyajikan bukti nyata dari beberapa studi kasus. Ada kasus HW Laundry, di mana penelitian menunjukkan bahwa penerapan Instagram, Google Maps, dan WhatsApp bisnis secara konsisten terbukti meningkatkan keterlibatan pelanggan dan penjualan secara signifikan. Ada juga kasus Murni Laundry, sebuah UMKM yang berhasil meningkatkan pendapatan hingga 15% hanya dengan strategi digital sederhana lewat Instagram dan promosi yang terukur. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak perlu menjadi perusahaan raksasa dengan budget marketing miliaran untuk mendapatkan hasil. Nah, itu dia. Konsistensi dan strategi yang tepat ternyata lebih penting. Ini menggarisbawahi poin krusial, hasilnya mungkin tidak instan dalam semalam. Ini bukan sihir. Tapi dengan konsistensi, dampaknya akan terasa dan terus bertumbuh. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan bisnis Anda. Jadi kalau kita simpulkan apa artinya semua ini? Pemasaran digital bukan lagi sekedar hiasan atau kalau ada waktu. Ini adalah mesin pertumbuhan utama untuk usaha laundry di era sekarang. Mesin pertumbuhan. Saya suka istilah itu. Ini adalah cara yang sistematis untuk secara aktif menarik pelanggan baru, membuat pelanggan lama kembali lagi, dan membangun merek yang kuat dan terpercaya di lingkungan Anda. Saya sangat suka kalimat penutup dari panduan ini. Mulailah dari yang kecil, tapi mulailah sekarang dan tetaplah konsisten. Pemasaran digital yang terencana akan membuat laundry Anda tumbuh lebih cepat daripada sekedar mengandalkan pelanggan yang kebetulan lewat. Jika saya bisa menambahkan satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan, panduan ini berulang kali menekankan pentingnya strategi sistematis. Coba sekarang Anda jujur pada diri sendiri. Apakah aktivitas pemasaran yang Anda lakukan saat ini sudah menjadi sebuah sistem atau hanya kumpulan tindakan acak saat ada waktu luang atau saat toko sedang sepi? Pertanyaan yang menusuk. Berdasarkan semua yang kita diskusikan hari ini, apa satu langkah sistematis paling kecil yang bisa Anda ambil minggu ini untuk mengubah bisnis Anda? Bukan besok, bukan bulan depan, tapi minggu ini.